Israel menghadapi mimpi buruk yang bahkan tidak pernah muncul dalam simulasi perang terburuk sekalipun. Negeri yang dulu dielu-elukan sebagai startup nation, kini perlahan berubah menjadi shutdown nation. Dalam satu malam perekonomian yang selama puluhan tahun menjadi simbol stabilitas di Timur Tengah runtuh seketika. Serangan rudal Iran menghantam jantung industri energi Israel dan menyalakan percikan api kehancuran yang menjalar ke seluruh negeri. Kilang minyak terbesar mereka berubah menjadi lautan api. Langit Ashdod memerah seperti neraka yang turun ke bumi. Harga bahan bakar melonjak dalam hitungan jam. Pasar saham terjun bebas dan mata uang shekel kehilangan nilainya di hadapan dunia. Pemerintah panik, rakyat berduyun-duyun mencari tempat berlindung sementara suara ledakan terus menggema di kejauhan. Israel yang selama ini dikenal sebagai negara teknologi tinggi, kini terancam masuk daftar negara miskin. Dunia menyaksikan dengan tercengang bagaimana satu serangan terukur dari Iran mampu mengguncang fondasi ekonomi dan harga diri sebuah bangsa yang selama ini merasa tak tersentuh. Tepat tengah malam, ketika sebagian besar warga Ashdod sedang terlelap, langit tiba-tiba terbelah oleh kilatan cahaya yang datang dari arah timur. Iran meluncurkan rudal Zelzal 1 ke jantung industri energi Israel, menghantam kilang minyak terbesar di pesisir Laut Tengah. Tak ada sirene peringatan, tak ada sistem alarm yang aktif, hanya suara gemuruh ledakan yang mengguncang bumi seperti gempa buatan. Dalam sekejap, kilang minyak yang selama ini menjadi sumber utama pasokan bahan bakar nasional berubah menjadi lautan api. Asap hitam tebal menjulang ratusan meter ke udara menutupi langit malam yang biasanya terang oleh lampu industri. Para warga yang sempat keluar rumah mengira itu pesta kembang api, namun yang mereka saksikan ternyata adalah disko neraka edisi Persia, seperti yang disebut seorang saksi mata. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh kawasan industri Ashdod lumpuh total. Jalur pipa meledak, berantai tangki penyimpanan bahan bakar terbakar, dan sistem distribusi energi nasional terhenti mendadak. Pemerintah memperkirakan kerugian awal mencapai lebih dari 1.000 triliun, angka yang membuat para ekonom terdiam, tak percaya negeri dengan pertahanan canggih seperti Israel bisa hancur secepat itu. Ledakan yang terjadi begitu besar hingga mengubah kontur geografis kawasan kilang. Dari citra satelit, wilayah yang sebelumnya dipenuhi pipa dan bangunan baja kini menjadi kawah raksasa berwarna hitam pekat. Suhu di area ledakan naik drastis hingga terekam oleh satelit cuaca sebagai anomali panas ekstrem. Jalan-jalan utama lenyap, sebagian menguap bersama tekanan udara dan bahan bakar yang terbakar. Seorang pengemudi logistik bahkan berseloroh bahwa Google Maps perlu update karena jalannya sudah hilang semua. Namun yang paling mengejutkan bukan hanya daya rusak ledakan, melainkan kegagalan total sistem pertahanan Iron Dome kebanggaan Israel selama lebih dari 1 dekade. Sistem itu tak mampu mendeteksi maupun mencegat rudal-rudal Zelzal 1 karena pola ledakannya yang tak biasa. Rudal itu meledak bukan dalam satu titik, tetapi pecah menjadi puluhan serpihan ledakan kecil yang menyebar secara acak, membuat Iron Dome kehilangan orientasi. Seorang warga menggambarkan situasi itu dengan pahit. Iron Dome itu kayak mantan, cuma bisa jaga jarak tapi nggak bisa nyelamatin kamu dari kehancuran. Di sisi lain, media militer Iran dengan tenang menyebut operasi ini sebagai peringatan bertingkat, menegaskan bahwa Zelzal 1 hanyalah tahap awal. Jika ini baru peringatan, banyak yang bertanya-tanya seperti apa rupa serangan seriusnya nanti. Serangan kali ini menjadi pembuktian bahwa senjata tua tak selalu berarti usang. Zelzal 1, rudal klasik dari era 1990-an, muncul bak bintang utama film aksi yang tak lekang oleh waktu. Meskipun berusia tua, kehebatannya justru ada pada kesederhanaannya. Tanpa sistem panduan canggih atau sensor inframerah modern, rudal ini bergerak cepat, menukik dengan lintasan yang sulit dideteksi radar. Zelzal 1 itu seperti kakek kalem yang kalau marah bisa banting meja dan mejanya meledak, ujar seorang pengamat militer dengan nada sarkastik. Rudal ini tidak membawa satu kepala ledak besar seperti rudal konvensional, melainkan dipenuhi puluhan submunisi peledak yang akan menyebar begitu mencapai atmosfer target. Setiap submunisi menimbulkan efek domino, rangkaian ledakan simultan yang membuat kawasan target seperti diserang oleh hujan api. Beberapa warga yang selamat menggambarkan langit malam saat itu seperti kembang api versi neraka. Dalam kasus Ashdod, beberapa Zelzal 1
menghantam titik vital pabrik penyulingan dan tangki penyimpanan, menciptakan efek beruntun ledakan utama menghancurkan struktur baja, lalu disusul oleh kebakaran sekunder yang merambat ke seluruh kompleks. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan dari berbagai wilayah, namun api terlalu besar untuk dikendalikan. Lebih dari 6 jam berlalu, sebagian besar api masih berkobar dan sisa bahan bakar yang tersimpan justru memperparah kobaran. Israel menyebut kejadian ini sebagai skenario